Olahraga dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan saat ini. Tidak hanya di kota besar, mereka yang tinggal di tepi negeri Indonesia juga seperti itu. Tiap hari olahraga, tiap hari bergerak, tiap hari mengeluarkan keringat. Untuk apa? Agar tubuh bisa bugar dan tentunya bisa menjadi melaksanakan aktivitas mereka nantinya sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga dan bagaimana olahraga ini bisa menjadi gaya hidup bagi masyarakat perbatasan, saya sudah bersama dua tamu saya dalam podcast Radio Republik Indonesia Antikong sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Joko Witono, ini merupakan salah seorang pembina olahraga pingpong di perbatasan. Pak Joko, silakan mikrofonnya. Oke, selamat sore, salam olahraga. Asik, kalau pembina tuh kayak gitu ya Pak. Kalau ngomong itu langsung salam olahraga, ngomongnya juga semangat terus. Iya. Terakhir kali olahraga hari ini jam berapa Pak tadi? Hari ini jadwal saya jam sekarang, cuma karena undangan Mbak Dewi, jadi Siap. saya niati olahraga juga ke sini. Oh baik. Jadi olahraga itu enggak sulit-sulit amat. Kalau niatnya olahraga, podcast gini pun bisa sehat saya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada juga Pak Pipit Setiadi, ini merupakan pembina olahraga taekwondo perbatasan. Pak Pipit, apa kabar? Baik, selamat sore, salam olahraga. Kalau Pak Joko jam segini ini olahraga, ini jangan-jangan jam segini ngelatih ya? Betul. Untuk jadwal kami di taekwondo di perbatasan hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kebetulan untuk tempat lokasinya kami di lantai 1 convention di PLBN. Oh, daerah sini juga? Sini juga, oh, ya. Berarti mungkin tadi banyak ketemu sama anak asuhnya ya? Harusnya tadi kan, namun ada acara broadcast dengan RRI, jadi kami untuk hari ini, sore ini kami libur dulu. Baik. Saya pengen nanya dulu nih. Olahraga katanya sudah menjadi gaya hidup di perbatasan. Betul nggak sih Pak Pipit? Untuk gaya hidup di masyarakat perbatasan, saya mengatakan betul. Kenapa? Karena saya lihat, perhatikan untuk aktivitas di sore hari, siang atau pagi, banyak masyarakat di perbatasan yang melakukan jogging atau lari, gitu kan, lari di lari kecil. Namun sebenarnya untuk sarana atau tempat wadah di bidang olahraga masih sangat terbatas. Jadi untuk secara keseluruhan masyarakat di perbatasan sebenarnya mencari atau tempat untuk menyalurkan hobi khususnya dalam bidang olahraga. Namun yang tercover, yang ada tempatnya ada 2 di sini Mas Joko ya, yaitu pingpong dan taekwondo itu sendiri. Itu sudah ada nih fasilitasnya, tempatnya begitu. Untuk pingpong kebetulan ada ya kan? Ada. Taekwondo? Taekwondo kami masih memanfaatkan lahan atau tempat yang belum digunakan sebagaimana mestinya. Jadi ada tempat kosong, kami manfaatkan untuk tempat berlatih. Kalau taekwondo itu sebenarnya butuh tempat yang kayak gimana sih Pak Pipit? Sebenarnya kami butuh tempat yang nyaman, ya comfortable, di tempat yang terbuka. Kalau halaman kayak gini nih bisa ya? Bisa, halaman itu bisa. Oh, saya pikir kalau taekwondo itu harus di dalam ruangan karena kan olahraganya fisik ya. Terus nanti butuh matras juga supaya nanti kalau kenapa-napa jatuh nggak cedera seperti itu. Itulah standarnya, memang kami harus butuh semacam matras. Matras. Namun ya karena kita nggak bisa namanya mengeluh dengan kekurangan. Kalau kita mengeluh dengan kekurangan, kapan kita akan mau melangkah untuk maju. Jadi apapun dengan suatu keadaan, suatu kondisi yang ada di perbatasan dengan niat untuk memajukan anak-anak yang di perbatasan, makanya untuk kegiatan taekwondo di perbatasan kami jalankan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang bisa kami gunakan untuk tempat berlatih. Meskipun dengan infrastruktur yang kurang memadai seperti matras kami belum ada, ya kami gunakan tempat lahan yang bisa kami manfaatkan ya gitu. Baik. Pingpong kayak gitu juga nggak nih Pak Joko? Kalau pingpong alhamdulillah sekarang sudah oke lah. Kalau mandiri. Jadi kita mandiri. Kebetulan kita sudah cukup berprestasi walaupun awalnya ya menyedihkan. Awalnya karena untuk pingpong kita
kalau kita kan bagi dua dalam bimbong tuh, fun, sport, dan prestasi. Oke. Kenapa gitu? Yang fun kita yang tua-tua, niatnya bukan untuk prestasi, bukan untuk kompetisi, untuk hiburan. Nah, itu yang tua-tua. Tapi yang muda, dia harus dapat dua-duanya. Jadi dapat prestasi dan dapat hiburan. Dan alhamdulillah Tikong cukup berprestasi untuk pimpong anak-anak ini sudah ke level nasional lah kalau saya boleh katakan. Dan itu fasilitasnya memang harus standar. Tidak bisa enggak. Kalau untuk pimpong agak terjangkau lah dengan sedaya upaya kita cari sponsor dan kita gotong royong untuk membeli perlengkapan pimpong yang standar internasional tuh mejanya. Oke. Mejanya standar internasional, Dan peralatannya peralatannya juga. pun standar. Memang beda ya Pak kalau internasional dengan yang buatan dalam negeri misalnya. Kita buatan dalam negeri pun kalau sudah tersertifikasi itu pun standar internasional juga. Yang dipunya sekarang kayak gimana nih Pak? Kalau untuk atletnya, untuk yang prestasi itu memang standar internasional. Tapi kalau untuk yang fun, yang kita yang happy aja ini, ya yang penting bisa dipakai gitu ya. Tapi di tempatnya sudah punya itu Pak yang internasional? Sudah punya. Kemudian kita pakai merek untuk meja kita pakai Xiom. Itu Xiom dan ada dua tuh Butterfly. Itu tingginya seberapa sih Pak kalau untuk yang internasional punya itu? Ukurannya antara 70 cm sampai 80 lah tingginya. Tapi bahannya ini yang beda. Jadi kalau bolanya dipukul tuh mantulnya Itu ada ukurannya. Kalau itu dalam yang dinamakan standar. internasional, Kalau standar internasional. Kita dulu sebelumnya kan tradisional pakai papan. Awal-awalnya tuh untuk Jadi menarik bolanya minat. kemana, raketnya pemainnya kemana gitu ya Pak ya? Tapi begitu ada anak-anak, kita berpikir anak-anak tidak harus cuma gembira, jadi dia harus berprestasi. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi, saya sempat dapat bocoran tuh Pak dari produser saya. Katanya prestasinya bukan cuma di tingkat Kalimantan Barat, sudah sampai Jakarta, bahkan luar negeri. Iya. Terakhir tuh megang piala kapan sih Pak? Dari klubnya ini? Terakhir 3 hari yang lalu, anak didik kita ada juara 3 di Pontianak tuh. Itu lomba apa tuh Pak? Pertandingan apa nih Pak? Skalbar. Oke. Ya, tahun lalu anak didik kita juara nasional, juara 2 di Jawa Tengah. Dia event nasional gitu ya Pak di Jawa Tengah. Nasional ya di Jawa Tengah. Baik. Jadi kita cukup bangga lah dengan pencapaian anak-anak nih. Oke, baik. Tentu Bapak asuhnya boleh dong ngobrolkan siapa nama anaknya yang bisa juara-juara kayak gitu tuh Pak. Biar penonton dan pendengar kita juga tahu nih. Kalau untuk anak-anak kita yang laki ada Dapa Habis Johanna. Oke. Jadi itu yang juara apa tuh Pak? Juara di tingkat nasional, juara 2. Sekarang dia melanjutkan studi di Jawa. Oke. Yang kedua Noval Saparas. Ini kalau untuk kalbar dia juara 1 berkali-kali. Waduh. Ya, jadi sekarang tamat SMP, SMA-nya ngambil di Pontianak. Oke. Jadi semua anak-anak ini jalur prestasi. Masuk Apa sekolahan, lanjutkan pendidikannya gitu ya Pak? olahraga. Jadi inilah enaknya jalur prestasi. Tidak bingung sekarang kan lagi pusing ini. Donasi banyak yang nggak terima. Tapi alhamdulillah anak-anak kita di Lolosnya ke jalur prestasi seperti itu ya. Iya. Baik, luar biasa. Pak Pipit, kalau di di taekwondo kita gimana nih Pak? Oke, sama seperti yang dilakukan oleh Mas Joko, kami pun belajar dengan Mas Joko. Di taekwondo sendiri kami ada 2 kelas, yaitu kelas reguler, yang kedua kami ada namanya kelas PPLP. Apa tuh Pak? Pusat Pelatihan dan Prestasi. Jadi ada kami yang artinya ada yang untuk fun senang-senang, reguler gitu cari kan, keringat gitu. Ada yang memang untuk yang dipacu untuk prestasi gitu. Dia dengan
peralatan yang seadanya, kami secara mandiri, swadaya, ya kan, untuk memenuhi peralatan yang sifatnya pribadi gitu, yang digunakan untuk pribadi, kami mandiri, emang mandiri, ya kan, dengan fasilitas yang ada. Tapi syukur kami udah mencapai lah ke titik ini, baru ke titik ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah tanggal 21 Popda Popda gitu ya? kemarin taekwondo, menyabet juara 2 Wow, saya di plus dong under buat pingpong sama taekwondo kita. 55, ya kan, sama dengan di under 49 putri kemarin tahun 21 dengan peralatan yang seadanya, namun kami bisa bersaing dengan di provinsi sana, di Kota Pontianak dan Kuburaya, dengan kabupaten yang lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Pak Joko, Pak Pipit, artinya kalau misalnya ada anak-anak dari perbatasan, remaja-remaja dari perbatasan, mereka bisa menyabut piala di tingkat regional ke tingkat nasional, itu artinya kita punya potensi ya Pak ya? Itu bangga ya, betul. Kita punya bibit sebenarnya Pak, hanya tinggal bagaimana diarahkan, disupport. Benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Siapa nih? Pak Joko dulu deh. Iya, sangat benar sekali. Buktinya kan sudah terbukti Pak Pipit dengan fasilitas seadanya bisa berprestasi. Kami dengan pingpong yang seadanya juga awalnya bisa berprestasi. Jadi kalau saya bilang, kalau saya, bahasa saya ya, kita tidak kekurangan tunas. Jadi tunas-tunas batas ini memang ada, tinggal kita bagaimana mengedukasi mereka, memberi semangat, memotivasi. Kalau sudah termotivasi, dia dasarnya kalau anak-anak itu yang prestasi itu suka dulu. Jadi bagaimana kita mengenalkan olahraga supaya dia itu tidak terbebani kepaksa. Jadi dia dengan senang hati. Karena kesenangan dia akan menghasilkan prestasi. Kuncinya di situ. Cara supaya menanamkan rasa suka untuk olahraga gimana nih? Pak Pipit deh. Oke, jadi yang pertama yang saya lakukan ke atlet saya, kami memberikan suatu pengertian, memberikan suatu pengarahan, memberikan suatu pemahaman bahwa yang kita lakukan besar manfaatnya, gitu kan? Tadi yang dikatakan oleh Mas Joko, salah satu kalau kita sudah mencapai ke titik prestasi untuk mendapatkan sekolah yang kita inginkan, yang favorit dengan mudah gitu. Saya mau menekan ke mereka, dan selain itu kalau seandainya kita sudah selesai untuk mencari suatu pekerjaan pun dengan bekal prestasi pun mudah gitu. Dan seandainya kita tidak melanjutkan sekolah gitu kan, tidak bekerja, kita pun bisa berdiri kari, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, pun bisa menghasilkan sesuatu dari yang kita sukai, yang kita senangi, asalkan kita lakukan dengan tekun dan istiqomah gitu ya, konsisten lah gitu intinya ke anak. Jadi mereka itu ada suatu keinginan, ya kan, keinginan untuk mencapai ke titik tertentu. Dan yang kedua, kami juga memberikan suatu gambaran, bercerita nih Kak, dan nanti bercerita ke anak-anak, saya ngambil atlet tertentu, ini loh pencapaian mereka udah sampai ke pelatnas, udah sampai ke SEA Games, dan nantinya mereka akan mendapatkan bonus-bonus tertentu. Dan ini udah dibuktikan, ada 2 atlet kami yang ke Popda kemarin itu kan mencapai sesuatu dan juga memperolehnya. Nah, saya cerita ke mereka dan mereka itu termotivasi juga gitu. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan dari apa yang kita senangi atau yang kita minati. Perlu sokongan tentunya ya, apalagi dari para pembinanya ini, supaya mereka bukan cuma suka sama olahraganya, tapi juga mereka bisa memotivasi diri mereka bahwa dari olahraga ini mereka bisa menjadi sesuatu yang berharga, yang bisa membanggakan bagi daerahnya. Wow, luar biasa. Kalau ngomongin olahraga itu kayaknya tanpa terasa, tanpa sadar, jiwa nasionalisme juga ikut tuh. Karena kan olahraga tuh kayaknya ada semacam spirit untuk membela tanah tempat mereka tinggal seperti itu. Itu nggak sih Pak Joko? Sangat, iya sekali. Apalagi kita di perbatasan, kita ada kebiasaan diundang di Malaysia. Ini sudah 6 kali kita. Dan 6 kali. 6 tahun itu berarti ya? Oh. Dari 2017 sampai terakhir itu
ke-6 kalinya alhamdulillah berkat kita membawa bendera kan, saya selalu ciri khas saya tuh kostum saya pasti Merah ada putih. Garuda, ada merah putih. Oke. Nah, Baik. itu mengenalkan nasionalisme secara tidak langsung, apalagi tampil di luar negeri semangatnya berkali-kali lipat, dan itu dibuktikan 6 kali diundang, 6 kali juara umum kita. Nah, jadi kan secara tidak langsung jiwa kebanggaan memakai merah putih dan Garuda ini timbul ke anak-anak. Walaupun kita tidak dilepas di istana, dilepas di batas ini, tapi kita merasa jadi atlet kebanggaan negara kalau mewakili luar negeri itu, walaupun tidak event resmi itu. Jadi sangat bagus sekali lah untuk mendidik anak-anak supaya punya jiwa yang nasionalis dan tanggung jawab. Baik. Semenarik itu ya Pak, kalau ngomongin soal olahraga apalagi taekwondo dan juga pingpong. Tapi saya boleh nggak ngomong salam, dan bapak-bapak berdua silakan dijawab dengan salam khasnya versi taekwondo, versi pingpong. Salam. Kiole. Asik, asik, kayak gitu ya. Jadi kalau di lapangan ataupun di tempat pertandingan emang kayak gitu ya Pak. Kalau Iya. nyemangatin anak-anak asuhnya ya Pak. Iya, seru sekali. Hmm, hmm. Ikut ke bawah kita. Kalau kita duduk di tepi, anak didik kita main, kita ikut ke bawah. Sampai teriak-teriak gitu Pak. Kata berdiri. kaki pun nggak terasa. Soalnya saya tuh kalau lihat pertandingan olahraga tuh kayaknya pelatih apa pembinanya ya di pinggir jalan lebih emosian dia Iya. ketimbang ini ya. Naluri. Bapak berdua kayak gitu juga kan? Betul, ikut euforia, ikut senang. Sampai kayak gini maju. Kita lihat kalau di Indonesia kan bola contohnya kan ada Sintayong itu kalau misalnya lagi anak asuhnya lagi melatih tuh sampai maju ke depan. Bapak kayak gitu juga kan? Pak? Sama. Oke gitu ya Oke Pak. ya, jadi kami ikut terlibat di dalam satu lapangan itu. Padahal kami udah dibatasi dengan tempat ring itu. Nah, kadang kami tuh saking euforianya, kami keluar dari ring kami, dan bagi kami sering juga kena pelanggaran atau kena ganjam itu. Kena ganjam itu. Ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional tuh. Itu kena pelanggaran tuh akhirnya Kena kena pelanggaran. Dan itu akan berpengaruh ke atlet. Dalam satu aturan pertandingan kami satu atlet tidak diperkenankan melakukan 5 kali kesalahan. gara-gara pembinanya. Pembina juga. Jadi cukup ngeri juga. Dan nanti kalau kita terbawa emosional, kita terlalu banyak kesalahan dan nantinya akan merugikan atlet itu sendiri. Oh gitu ya Karena Pak ganjem, ya. misalnya ganjem ya. Ganjem namanya ya Pak ya. ganjem. Oke baik, ganjom gitu ya. ganjom. Kalau di ini Pak, di apa namanya? Kalau pingpong cenderung kurang karena pingpong ini pertandingannya tidak benturan fisik. Oh Cuma iya, ini ya. beda dengan taekwondo kan. Kalau pelatih pingpong karena ikatan emosional, jadi ada kuat, kecewa, marah itu ada. Apabila yang materi sudah kita latih, bola itu mati, yang seharusnya tidak mati, itu kita kecewa banget itu. Cuma Terus ekspresinya gimana? Ekspresinya ya ngomel-ngomel. Cuma ngomel. Cuma ngomel. Kalau sampai ini kan agak maju kayaknya kalau Pak Pipit tuh ya. Iya betul. Kalau pingpong kan dibatasi kain pembatas tuh, jadi kita tidak bisa masuk. Paling ngomel waktu pertandingan itu dilarang. Paling wasit nanti memperingati gitu aja. Cuman tidak ada sanksi sih. Nggak ada sanksi Nggak kayak sanksi, Pak sanksi. Pipit itu yang sampai dikasih sanksi. Jangan gitu dong Pak. Kan bentar lagi mau ke Malaysia nih Pak, tanding anak buah anaknya Pak ya. Enggak, Itu- maksudnya sanksi itu berlaku pada saat pertandingan, pelanggaran. Nanti katanya di seberang itu mau ada event ya Pak. Ada BMB, Batch Oke. Malaysia Award tuh, seri Persiap- 9. Persiapannya gimana nih Pak? Jadi nanti kami collab dengan Pemprov Oh Kota Pemprov. Pontianak. Ada berapa atlet yang kami kirim nanti di bulan 9. Berapa banyak nih Pak dari Mungkin sini? sekitar 60-an lah, 60 sampai 90-an itu banyak. Karena kita gabungan. Oh, kalau yang dari anak asuhnya Pak Pipit Mungkin berapa nih? nanti kita berangkat rencana 10 orang. 10 anaknya. orang. Oke, 10 orang. Kelas apa aja tuh Pak? Dia ada kelas prakadet, kadet, junior dan senior. Itu berdasarkan berat badan. Secara mental kita mampu nggak sih Pak kalau ngelawan atlet-atlet dari luar seperti itu? Kalau secara mental kebetulan kan untuk
coachnya sendiri dari Malaysia pun orang Indonesia. Oh, Bang Ramdan lah, Bang Ramdan orang Bandung, dan itu sering kita komunikasi untuk secara kualitas untuk saat ini masihlah kita unggul lah untuk Kalimantan lah, masih bagus, bisa masih bersaing dengan Malaysia coaching. Dan kita sering juga mengadakan satu event kegiatan Malaysia pun kita undang, dan berbalik juga Malaysia kegiatan pun kita juga diundang. kalau gitu boleh dong Pak, saya punya target nanti dapat emas. Boleh lah. Karena kan secara angka, secara data kayak katanya tadi kan Kalimantan nih Indonesia lebih unggul ya. Lebih unggul ya. Oh boleh lah, nanti saya punya target dapat emas. Boleh dapat target emas. Kalau menurut Pak Pipit, event apa nih Pak yang cocok nih untuk perbatasan? Oke, jadi berawal dari kerisauan masyarakat dengan terhadap anak-anaknya tentang ketergantungan gadget tuh HP. Kami betul Kak. Jadi kami mendengar informasi dari orang tua gitu kan, karena kerisauan terhadap anaknya tentang bermain HP. Jadi berawal dari situlah kami mencoba membuat suatu wadah, suatu pelatihan khususnya di bidang olahraga taekwondo, dan cukup besar juga antusias masyarakat di perbatasan untuk mengikut sertakan anaknya berperan aktif di olahraga khususnya di bidang taekwondo. Dan sampai sekarang ini untuk jumlah atlet kami masih kisaran puluhan sih, hanya baru 40 atlet gitu kan, tapi itulah kami kelola sendiri secara mandiri. Dan tadi kembali kami bagi 2 kelas dan sudah ada keterangan prestasi gitu. Jadi saya jawab, emang gaya hidup di masyarakat di perbatasan butuhlah tempat atau wadah untuk menyalurkan bakat khususnya di bidang olahraga gitu. Jadi apa yang dibutuhkan, kami udah pernah melakukan satu coaching clinic pernah gitu, kami undangkan dari Pemprov Kota Pontianak untuk melakukan satu penjagaan lah, untuk memberikan satu materi atau suatu pelatihan terhadap atlet kami gitu. Baru itu kami mengenalkan di intern kami belum merambah ke masyarakat lain mengenai UMKM, kami belum. Tapi antusias nggak sih Pak anak-anak dan remaja perbatasan ketika ada sebuah semacam coaching klinik gitu yang diberikan Pak? Antusias mereka karena pemberian suatu materi itu mereka nggak monoton di materi pelatihan, tapi dibarengi dengan game, permainan. Ya, jadi fun, dari mereka itu nggak jenuh latih cuma gitu dengan materi yang berulang, enggak, tapi dibarengi dengan permainan. Disitulah saya dapat referensi ternyata untuk menanggungi masalah kejenuhan, mengatasi masalah kejenuhan, jadi harus dimodifikasi atau dibarengi dengan game atau permainan gitu. Nah, disitulah untuk kemanfaatan untuk kami sendiri, dan anak juga terasa lebih suka, lebih senang gitu. Baik, luar biasa tadi ngobrol-ngobrolnya. Ketika olahraga sudah menjadi gaya hidup, dan ketika olahraga ini menjadi prestasi bagi anak-anak dan juga remaja di perbatasan. Dan saya boleh dong kayaknya punya mimpi ya Pak, olahraga bisa menjadi profesi bagi orang-orang perbatasan. Itu sangat bisa. Mimpinya Pak Joko juga mungkin. Dan itu harus dinyatakan, harus dijadikan kenyataan. Karena kita bukan hanya mimpi, kita sudah memulai. Jadi sudah melaksanakan mimpi itu dengan kehidupan kegiatan yang nyata. Dan tidak mustahil nanti akan. Di Pimpong kira-kira sudah ada berapa nih Pak yang dari gaya hidup olahraga hampir menjadi profesi nih Pak? Itu yang anak-anak prestasi tadi otomatis jadi profesi. Kita sudah ada 4 anak didik yang jadi prestasi ke depannya. Sekarang saya bilang kalau kamu cuma di Entikong, di Kalbar, tidak bisa ke level nasional. Kalau ke level nasional memang harus ke Jawa. Kalau mau internasional harus ke Cina. Kalau Pimpong seperti itu, kiblatnya seperti itu. Dan anak-anak menuju ke situ. Taekwondo Pak gimana? Sama, jadi taekwondo itu kami juga ada 3 kesempatan. Kalau misalkan anak itu punya kesempatan jadi atlet, ya silakan jadi atlet. Kalau seandainya di peluang atlet tidak ada, bisa mereka jadi pelatih. Ya, itu peluang mereka. Dan kalau misalkan dari pelatih mereka enggak bisa jenjang lebih berikutnya jadi wasit. Itu semua bisa jadikan suatu profesi. Jadi pernah atlet, terus pelatih, jadi wasit, itu bisa jadikan sebagai profesi untuk mereka. Baik.
olahraga itu bisa dari itu ya, bisa dengan 3 itu untuk bisa menjadi profesi. Atlet, pelatih, dan wasit. Baik, baik, baik. 3 hal yang kalau saya penonton aja dulu Pak sementara ini. Karena kok kayaknya berat gitu ya Pak ya. Tapi saya usahakan setelah ini, karena tadi ternyata olahraga itu masih bisa dijadikan untuk profesi lewat 3 jalur tadi, atlet, wasit, pelatih, seperti itu. Nanti saya coba Pak setelah inilah, mulai besok Pak. Besoknya besok lagi. Amin, 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 amin. Pak Pipit terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Joko terima kasih banyak. Semakin sukses, semakin berkah dengan olahraganya bersama anak-anak asuhnya, dan semoga makin berprestasi. Pak Joko, mungkin setelah ini ada event-event lain yang bisa membawa perbatasan Kabupaten Sanggau dan juga Kalimantan Barat semakin harum di tingkat nasional. Pak Pipit sukses untuk kegiatannya nanti di bulan September di Malaysia. BMB. Terima kasih banyak. Olahraga itu bukan hanya soal bergerak, tapi bagaimana dari dalam diri kita mau dan tergerak untuk bergerak bagi Indonesia. Saya Dewi Mulyani, selamat sore.